Pagi Bu Cira. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita akan melakukan coaching hari ini ya. Nggih, Pak. Ya. Apa yang ingin Ibu capai melalui percakapan pada hari ini? Iya Pak, saya ingin agar anak-anak kelas 7 ya Pak, terutama itu bisa belajar berhitung tentang perkalian Pak, karena banyak sekali anak-anak yang kelas 7 itu belum bisa untuk berhitung perkalian, dan juga anak itu kurang fokus Pak kalau dalam pembelajaran. Kurang fokus dalam pembelajaran dan tidak bisa perkalian. Iya, dasarnya saja juga belum bisa Pak. Baiklah, itu mencari cara gimana Pak seperti itu. Ya, jadi tujuan hari ini adalah bagaimana itu nanti bisa meningkatkan ini ya kemampuan siswa dalam perkalian dan fokus dalam pembelajaran. Iya Pak. Baiklah, menurut Ibu apa saja yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa perkalian? Mungkin banyak sekali faktornya Pak. Mungkin dari SD kurang berlatih juga. Iya, terus mungkin di rumah anak kurang belajar. Iya, karena mungkin orang tua tidak pernah ngoprak-oprak Pak, apa sih namanya? Iya, lah terus mungkin juga karena anak kan sekarang itu banyak yang main game, jadi anak susah untuk berlatih seperti itu Pak. Iya. Ketika di kelas yang menunjukkan perilaku apa yang menunjukkan anak itu tadi kan menyebutkan tidak fokus ya, tidak fokus dalam belajar. Perilaku apa yang menunjukkan bahwa anak itu terlihat dia itu tidak fokus dalam belajar? Yang pertama itu sering ngantuk Pak, sering ngantuk, terus banyak cerita dengan temannya. Iya, seperti itu. Sering jalan-jalan juga, apa itu terbiasa atau gimana, seperti itu Pak. Jadi ada yang ngantuk, ada yang bercerita, ada yang jalan-jalan. Iya, jadi kurang fokus Pak. Iya. Kemudian usaha apa yang mungkin Bu Cira sudah lakukan ya agar anak itu fokus dalam pembelajaran? Ya, saya berusaha anak itu biar fokus ya, saya berikan ice breaking. Iya, salah satunya. Terus biar anak itu lebih tertarik seperti itu dengan materi saya, apalagi dengan perkalian ya Pak. Itu susah sekali kalau untuk berlatih, apalagi kalau saya tunjukkan dengan yang paling dasar itu dengan jari matika, anak-anak malah belum bisa sama sekali seperti itu. Iya, ini ya. Iya. Jari matika kan berarti perkalian dengan memanfaatkan jari ya. Iya, jari. Itu malah belum bisa. Makanya. Dan Bu Cira sudah mencoba untuk melatihnya ya. Iya, sudah. Usaha apa saja yang sudah dilakukan Bu Cira ya selain tadi ice breaking ya, agar anak itu kemampuan perkaliannya itu meningkat? Saya mencoba ya Pak ya, itu melakukan, sekarang kan ada IFP juga ya Pak ya, jadi bisa kita memanfaatkan melalui kuis. Yang saya ambil itu adalah Whiteground Pak. Iya, saya berusaha seperti itu, mencoba yang biar anak itu lebih tertarik tentang perkalian. Pertama anak tertarik. Iya, tertarik dulu. Jadi biar anak itu lebih senang dengan materi matematika. Seperti itu Pak. Itu di permainan yang pakai IFP itu tadi ada perkaliannya juga? Ada juga. Lah nanti juga ada sejenis permainan yang tarik tambang itu Pak, nanti berkelompok. Itu nanti kan di situ ada perkalian, penjumlahan, pengurangan sama pembagian. Nah, itu bisa melatih anak agar anak itu lebih fokus juga tentang perkalian seperti ini. Seperti itu Pak. Selanjutnya ya, dari 1 sampai 10 ya. Iya. Usaha yang sudah dilakukan Bu Cira itu
dianggap berapa kira-kira? 1 sampai 10 ya, Pak. Usaha yang sudah dilakukan Bu Zira untuk mencapai anak itu fokus, kemudian anak itu bisa perkalian, itu usahanya sudah dari skala 1 sampai 10 sudah berapa kira-kira usahanya? 6 paling, Pak. Baru 6 ya? Iya, makanya saya perlu ditingkatkan lagi, Pak. Iya, seperti itu. Dan hasilnya capaiannya menurut Bu Zira dari skala 1 sampai 10? Ya sudah ada peningkatan juga, Pak. Iya. Itu bisa dilihat dari kemampuan anak saat berhitung, Pak. Iya. Apalagi berdiskusi juga, itu kan bisa dilihat juga, Pak. Berikutnya adalah jika Ibu memiliki kesempatan mencoba cara baru ya, strategi apa yang terpikirkan untuk membantu siswa lebih memahami perkalian? Paling itu, Pak, dengan yang pertama itu latihan jari matika yang paling dasar dulu, Pak. Iya, jari matematika dulu yang paling dasar. Kedua, memanfaatkan IFP. Agar lebih tertarik itu dengan background itu bisa juga. Terus juga permainan bisa itu dilakukan. Terus membuat kartu. Iya, membuat kartu perkalian biar anak bisa lebih cepat untuk memahami perkalian dengan cara mandiri juga, seperti itu, Pak. Jadi ada jari matika, memanfaatkan IFP ya. Iya, seperti itu. Lagi apa tadi? Itu kartu, membuat kartu perkalian. Iya. Bisa juga itu loh, Pak, yang di pojok itu dibuat perkalian biar anak setiap lewat apa itu kan bisa, oh iya perkalian seperti itu kan, jadi anak bisa hafal dengan sendirinya. Itu ya poster itu ya. Iya, bisa juga. Perkalian itu yang ditempel di kelas. Iya, seperti itu, Pak. Biasanya kan kalau anak sering lewat kemana itu kan biasanya nengok kanan kiri sambil menghafal. Iya, seperti itu. Jadi bisa oh iya ini bentuk perkalian, oh iya ini bentuk pembagian, seperti itu, Pak. Bagus sekali ya idenya. Kemudian sangat menarik lah ya, tadi ada pemahaman salah satunya nanti ada yang ditempel di kelas ya, biar anak itu ketika lewat atau mau ke kantin keluar bisa melihat ya, mungkin saat jam istirahat mereka melihat juga ya, seperti itu. Menarik sekali. Dari beberapa ide tadi ya, mana yang ingin Ibu coba terlebih dahulu? Yang kuis dulu itu, Pak. Kuis dulu ya. Iya. Biar anak lebih tertarik. Kuis dengan menggunakan IFP yang background itu, Pak. Iya. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan rencana tersebut? Yang pertama ya sebelum pembelajaran, berarti pada awal pembelajaran ya sekitar 5 atau 10 menit itu anak dilatih dulu untuk latihan jari matematika ya, biar anak itu lebih paham. Terus yang kedua berarti di tengah-tengah nanti saya memberikan kuis ya, yang itu lewat background juga itu bisa. Terus terakhir itu bisa nanti menggunakan kartu perkalian yang bisa dilaksanakan secara mandiri, seperti itu, Pak. Perkalian. Iya. Itu semacam kuis juga ya? Iya, tapi bisa mandiri. Kalau yang kuis itu kan nanti bisa berkelompok. Iya. Saya tertarik tadi yang jari matika ya. Iya. Mungkin Bu Zira bisa mencontohkan perkalian sederhana dengan menggunakan jari. Oke, boleh, Pak. Untuk yang pertama mungkin di sini kan ada 10 ya, Pak ya. 10, ya. Nanti kita hitungnya 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira misalkan 8 kali 8 seperti itu. Berarti 6, 7, 8 kita tekuk. 6, 7, 8 kita tekuk. Berarti yang tekuk ini berarti kita anggap puluhan. Ya, berarti kan ada 6. Berarti 60. Nah, yang berdiri ini kan 2 dengan 2, maka dikalikan. 2 kali 2 berarti 4. Berarti 64. Seperti itu, Pak. Jadi perkalian memanfaatkan jari matika. Itu yang paling dasar, Pak. Paling dasar. Iya. Itu menarik sekali. Ya, kalau anak bisa itu sangat membantu. Iya, sangat membantu, Pak. Memanfaatkan jari kita ya. Iya. Itu ya, 8 kali 8 yang
Ini 678 itu enam ya. Ya, ini juga ya. Jadi yang berdiri nanti ini yang ditekuk itu dijumlah ya. Dijumlahkan puluhan. 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 60. 60 iya. Ya. Jadi ini yang berdiri dikalikan. Di sini 2, sini 2 kali 2 berarti 4. 64. Iya, seperti itu, menarik Pak. Sekali. Ya. Itu kalau anak memahami ya itu lebih cepat, Pak. Ya, sangat membantu ya. Lebih cepat dan sangat membantu. Berikutnya, kapan Ibu berencana melakukan mulai menerapkan strategi tersebut? Paling minggu depan, Pak. Minggu depan ya? Iya, pembelajaran berikutnya, Pak. Pembelajaran berikutnya ya. Setelah rencana ini iya, ya? Iya. Pas belum pelajaran berikutnya. Iya, pelajaran langsung ya, Pak. Langsung. Ya? Iya. Baik. Saya akan bagaimana Ibu akan mengetahui bahwa strategi ini berhasil? Ya. Mengukurnya, bagaimana Ibu akan mengetahui bahwa strategi ini akan berhasil? Itu bisa dilihat dari kemampuan anak untuk latihan perkalian, dan bisa dilihat dari cara anak berdiskusi dengan temannya. Dengan temannya ya. Iya. Jadi ada 2 indikator ya. Iya. Jadi anak nanti bisa perkalian, kemudian yang kedua yang fokus itu anak ketika diskusi itu fokus ya. Iya. Fokus tidak kemana-mana ya. Iya, seperti itu. Tidak ada yang sambil jalan-jalan, ada yang mungkin main HP sendiri. Iya. Baik ya, apa dukungan yang Ibu butuhkan dari saya ya sebagai kepala sekolah? Ya, dukungannya mungkin saya paling setelah metode ini yang baru, saya butuh dukungan diskusi lagi, Pak, dengan Bapak. Iya, biar tambah lagi. Jadi nanti setelah aksi ya, iya, kelas, iya. nanti mau diskusi lagi? Iya, boleh Pak. Seperti itu, Pak. Senang sekali misalnya kalau mau ya, nanti kita berarti setelah pertemuan di kelas nanti ada diskusi lanjutan. Iya. Kita refleksi ya Bu? Boleh Pak. Dengan senang hati ya, saya sangat mengapresiasi komitmen Ibu untuk terus meningkatkan pembelajaran. Saya yakin dengan langkah yang Ibu rencanakan, kemampuan siswa akan meningkat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Iya, terima kasih juga Pak. Kita akan ketemu lagi setelah Ibu melaksanakan. Pembelajaran iya, seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya, atas metode baru yang tadi saya sampaikan seperti itu. Pak, saya akan mencoba. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih juga Pak.